Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Sukoco, SDMM, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eni Yuli Astuti dengan nomor NIM 01219006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Narutama Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Digital Marketing sebagai Strategi Pemasaran terhadap Peningkatan Penjualan bagi Agen Properti dengan studi kasus PT 3 Pilar Sukses Makmur. Sekarang saya akan mengupas secara singkat latar belakang masalah pada penelitian ini. Properti telah berkembang menjadi kebutuhan dasar manusia yang ingin dimiliki setiap orang secara pribadi. Selain untuk kebutuhan dasar manusia, properti juga digunakan untuk investasi. Di era teknologi sekarang ini, model bisnis baru muncul sebagai inovasi dari pemasaran konvensional bergeser ke pemasaran modern menggunakan sistem digital marketing. Proses jual beli konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli harus bertatap muka kini mampu dimediasi oleh media digital sehingga menghasilkan tren pemasaran baru. Munculnya grup dagang online, platform iklan, dan model e-bisnis lainnya adalah bukti bahwa masyarakat ini saat ini menginginkan kemudahan dalam upaya mendapatkan apa yang ia inginkan. Penggunaan sistem digital marketing untuk bisnis tidak hanya sekedar kegiatan pemasaran tambahan saja loh, tetapi juga merupakan mekanisme komunikasi terintegrasi yang memperkuat dampak dari setiap fungsi di dalam sebuah organisasi. Melalui digital marketing, komunikasi dan transaksi bisa dilakukan setiap waktu atau real time dan bisa mengglobal atau mendunia. Pradana 2017. Perkembangan digital saat ini menjadi senjata ampuh untuk membantu promosi. Kecanggihan dari berbagai fitur pada digital marketing yang dimanfaatkan agen properti untuk dapat bersaing dengan agen lainnya dan menjalankan strategi promosi sebaik mungkin. Menurut survei APJII, Sekretaris Jenderal APJII, Henry Kasvi Sumartono menjelaskan, hasil utama dari survei pengguna internet Indonesia tahun 2019 hingga 2020, saat ini presentasi pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7%, naik dari 64,8% dari tahun 2018, ujarnya. Jika digabungkan dengan angka dari proyeksi Badan Pusat Statistik, maka populasi Indonesia tahun 2019 berjumlah ratusan juta pengguna, sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta pengguna. Jumlah tersebut naik dari 171 juta di tahun 2019 dengan presentasi 73,7% atau naik sekitar 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Kalau di tahun lalu kita naik 21 juta dan tahun ini kita naik 25,5 juta, ujarnya. Dari hal ini, para agen properti perlu menyadari isu tersebut sehingga dapat menciptakan peluang dari pemanfaatan pada digital marketing untuk melakukan promosi yang maksimal. Tingginya aktivitas penggunaan internet dapat dimanfaatkan oleh para agen properti di Indonesia sebagai media untuk melakukan pemasaran bisnis melalui internet. PT 3 Pilar Sukses Makmur menghadapi persaingan yang ketat dengan pebisnis yang sama. Maka para agen harus melakukan inovasi dan lebih berupaya mengatur pemasaran sehingga dapat merebut pangsa pasar kembali, agar dapat dikenal luas oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan serta mempertahankan bisnisnya dari pesaing yang sejenis. PT 3 Pilar Sukses Makmur adalah salah satu kantor properti franchise dari Raiwet Indonesia. Raiwet Indonesia adalah kantor properti nomor 1 yang didirikan pada tahun 1997 dan memasuki pasar properti Indonesia dengan menyediakan pelayanan melalui 6 kantor franchise-nya dulu di Jakarta. Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah digital marketing berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan penjualan bagi agen properti?
Yang kedua, apakah strategi pemasaran dengan menggunakan digital marketing berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan penjualan bagi agen properti? Dan yang ketiga adalah apakah digital marketing dan strategi pemasaran berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penjualan bagi agen properti? Pada bab 2, bagian teori penelitian di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada properti. Kata properti berasal dari bahasa Inggris, yaitu property, yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang. Di Indonesia, istilah properti identik dengan real estate, rumah, tanah, ruko, gedung. Dalam buku yang berjudul Hukum Tahta Kekayaan, karya Harjuno tahun 2016, harta benda adalah segala benda fisik atau tidak berwujud yang dimiliki oleh seseorang atau bersama-sama dengan suatu kelompok atau milik suatu badan hukum. Yang kedua ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran adalah sebagai suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi menuju mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Philip Kotler tahun 2019. Strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana yang terurai di bidang pemasaran. Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran ini mempunyai ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran. Di antaranya adalah strategi menghadapi persaingan, strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi, EBIT. Yang ketiga ada digital marketing. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, tahun 2019, digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial media lainnya. Tentu saja di digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet aja. Digital marketing juga memiliki banyak manfaat bagi bisnis properti, yaitu pengguna internet lebih meningkat, lebih efektif, memudahkan konsumen, dan lebih juga ekonomis. Dan yang keempat ada pendapatan, di mana pendapatan menurut Keynes adalah perubahan pada jumlah faktor produksi yang digunakan dan perubahan kemampuan setiap unit faktor produksi tersebut menghasilkan pendapatan. Rosidi tahun 2003. Pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap sektor produksi. Dalam makroekonomi, pendapatan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode dalam suatu negara. Dan pendapatan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan perkembangan suatu perusahaan. Yang kelima ada agen properti, di mana agen properti biasanya disebut dengan broker properti. Broker properti merupakan suatu profesi sebagai perantara antara pemilik dan pembeli ataupun penyewa dalam transaksi sebuah properti seperti jual beli atau sewa menyewa rumah atau tanah dan lain sebagainya. Nah, di sini penulis menggunakan beberapa peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memilih fenomena penelitian. Antara lain, yang pertama dengan judul Peran Pemasaran Media Sosial dalam Menciptakan Keputusan Pembelian Melalui Kesadaran Merek yang ditulis oleh Yaya Adawiyah tahun 2019. Yang kedua ada pengaruh penggunaan media digital terhadap tingkat penjualan produk kuliner kemasan yang ditulis oleh Kurotayun, Hafiz Cangara, dan Arianto tahun 2019. Dan yang ketiga dengan judul Peranan Digital Marketing bagi Usaha Mikro, Makro, dan Menengah UMKM Desa Talas, Kabupaten Kediri oleh Wang Haryanja tahun 2016. Yang keempat dengan judul Implementasi Strategi Promosi Produk dalam Proses Keputusan Pembelian Melalui Digital Marketing Saat Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Putri Lestari dan Muhammad Syaifuddin tahun 2020. Yang kelima dengan judul Teknologi Digital Sosial Guna Meningkatkan Strategi Marketing di Era Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Desi tahun 2020. Yang keenam dengan judul Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Media Instagram pada Volker Coffee selama pandemi
COVID-19 oleh Hafiz Irwansyah dan Ermita Yusida tahun 2019. Yang ketujuh dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online yang ditulis oleh Taufik dan Ayuning Tias tahun 2020. Yang ke-8 adalah Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan OVO pada masa physical distancing yang ditulis oleh Kriswardana Bayu Dewa SE MM dan Lina Ayu Safitri pada tahun 2020. Dan yang terakhir dengan judul Dampak COVID-19 terhadap Perilaku Konsumen dalam Penggunaan e-wallet yang ditulis oleh Siti Nurfatoni, Cucu Susilawati, Lina Yulianti, dan Iskandar tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan riset yang berfokus pada rangkaian peristiwa, tindakan, atau aktivitas individual maupun kolektif yang berkembang dari waktu ke waktu dalam konteks tertentu. Alasan peneliti memilih pendekatan ini adalah peneliti tidak memulai penyelidikan dengan satu teori tertentu lalu membuktikannya, namun dengan suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Berdasarkan sumber data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang dijadikan sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini dapat kita ketahui bahwa data merupakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Menurut Suharsimi tahun 2006, sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung oleh peneliti dari sumber penelitian. Sugiono tahun 2009. Untuk memperoleh data ini, peneliti menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara, di mana observasi yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap PT 3 Pilar Sukses Makmur. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka di mana informasi tidak merasa lebih diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan tertutup atau terbuka. Daftar pertanyaan dalam kuesioner ini harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dan memperoleh data berkaitan dengan pengaruh penelitian digital marketing sebagai strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan agen properti Ray White. Ini adalah dapat kita lihat hasil uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan SPSS. Adapun hasilnya adalah pada output regresi model 1, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,004, lebih kecil dari 0,05, yakni variabel X1 artinya berpengaruh signifikan terhadap Y, dan X2 sama dengan 0,051, lebih besar dari 0,05, yakni variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai X-square yang terdapat pada tabel model Sumari adalah sebesar 0,797. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 79,7%. Sementara sisanya adalah 20,1%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,797. Hasilnya adalah 0,4505. Dan ini adalah dapat kita lihat hasil uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan SPSS untuk regresi model 2. Yang tadi model 1 ya, jadi sekarang yang model 2.
Adapun hasilnya adalah berdasarkan pada output regresi model 2 ini, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel X1 sama dengan 0,006, X2 sama dengan 0,000, dan Y sama dengan 0,022, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai X-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,865. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 86,5%, sementara sisanya adalah 13,5% yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 akar 1 dikurangi 0,865 yang hasilnya adalah 0,3674. Alhamdulillah baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya mengenai proposal penelitian ini. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.